Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi di Sabtu Ceria. Hari ini dengan kakak-kakak dari Pelamongan juga dengan teman-teman akan memuji nama Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas bersama. Nah, hari ini temanya itu apa ya? Hari ini temanya adalah berani tampil beda berdasarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kita beribadah bersama di Sabtu Ceria. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berani tampil beda itu seperti apa ya? Apakah menjadi orang yang aneh? Atau berpenampilan seperti alien? Tidak. Apa ya berani tampil beda itu? Nah adik-adik, kita lihat yuk pendapat teman-teman kita di Pelamongan. Berani tampil beda itu seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Name above all names. Hai, nama saya Safia. Saya berani tampil beda dengan menyanyi lagu pujian Tuhan Yesus. Aku berani tampil beda itu menjadi anak yang good dan membantu orang tua. Menurut Beres, berani tampil beda itu menjadi anak yang baik dan rajin, taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Shalom teman-teman, Gaby mau cerita tentang berani tampil beda. Misalkan Gaby lagi main sama Louis, terus Louis pukul Gaby, tapi Gaby nggak marah sama Louis, terus Gaby nggak marah-marah, terus nggak bales. Terus Gaby mau tetap sayang sama adik Louis. Tampil beda menurut Feli melakukan sesuatu yang belum pernah Feli lakukan, tapi berani melakukan karena Yesus pasti yang akan menolong Feli. Amin. Tolong teman-teman, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Haleluya, amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Adek Eren lagi isi air minum ya. Untuk siapa, Dek? Apa? Untuk Abang? Ya. Bilang apa, Abang?
belajar tampil beda loh, Kak. Iya, nah yuk kita ajak teman-teman di rumah menyanyikan bersama-sama. Teman-teman di rumah, ayo kita bernyanyi bersama-sama, bangkit berdiri, yang semangat. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sofia, kita itu berani tampil beda karena kita istimewa loh. Betul, Kak. Aku juga ada loh lagu tentang istimewa. Lagu apa itu, Kak? Oke, Kak. Yuk teman-teman, ayo Kak, kita menyanyi bersama-sama. Bangkit berdiri yang semangat. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Nah, Sofia, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kak.
Ayo teman-teman di rumah, kita siapkan hati kita akan pujikan Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom adik-adik. Wah, Miss Melda senang sore ini jumpa lagi. Salam jumpa di Sabtu Ceria kita. Nah, hari ini Miss Melda percaya semuanya sudah menunggu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya adalah seorang anak yang berani tampil beda. Cerita ini adalah kisah nyata loh adik-adik. Apa sih kisah nyata itu, Kak? Kisah nyata adalah kisah yang benar-benar terjadi. Itu sangat memberkati Miss Melda dan Miss Melda percaya itu juga akan sangat memberkati adik-adik di rumah. Nah, dia berani tampil beda karena ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Adik-adik di rumah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga cerita yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami dan kami mau belajar berani menjadi anak yang berani tampil beda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ada seorang anak, dia berkulit hitam. Iya, berkulit hitam. Kan kalau kayak Miss Melda nih, warna kulitnya coklat. Ada juga yang berkulit putih. Tapi ini berkulit hitam loh adik-adik. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan sayang semua anak-anak mau putih, hitam, ataupun coklat. Karena Tuhan mengasihi semua. Tapi dengan anak ini ada aturan di negerinya atau di negaranya yang berbeda adik-adik. Apa yang berbeda ya?
bahwa setiap anak yang berkulit hitam nggak boleh sekolah. Kenapa nggak boleh sekolah? Karena warna kulitnya hitam. Nah, adik-adik, jadi apa dong yang dikerjakan kalau nggak sekolah? Dia bantuin mamanya, dia bantuin papanya. Mama papanya ngapain? Mama papanya bekerja di tempat orang-orang yang berkulit putih, di keluarga kulit putih. Nah, suatu hari adik-adik, di keluarga kulit putih ini, ibu dari anak perempuan ini bekerja. Nah, anak perempuan ini, dia bernama Betty Campbell. Dia ikut sama mamanya. Waktu dia datang, dia ikut sama mamanya bersih-bersih, nyapu, ngepel, nyuci piring, menggosok. Anaknya, dia lagi berjalan-jalan tuh. Dan dia matanya tertuju kepada sebuah lemari yang berisi buku-buku. Wah, mungkin itu buku cerita ya. Kalau buku cerita kayak di rumah adik-adik di rumah loh. Pasti gambarnya menarik. Dan matanya tertuju kepada buku itu. Dia dekati. Dia penasaran. Dia dekati lagi. Dan dia mulai mau ambil buku itu. Dia jinjit. Tiba-tiba dari belakangnya ada suara, "Hei!" Dia kaget adik-adik. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika dia melihat ke belakang, ternyata anak dari keluarga yang berkulit putih itu ada di belakangnya, seusia dengan anak perempuan si Betty tadi. Maaf, kata si Betty, aku mau ambil buku cerita ini. Tidak boleh, kata anak dari keluarga yang berkulit putih. Itu kan punya aku, bukan punya kamu. Kamu gak boleh sentuh itu. Dengan sedih, Betty-nya tertunduk dan dia pergi ke mamanya. Dari balik pintu, belakang pintu dia melihat. Ternyata anak berkulit putih ini dia sedang bersiap-siap mau sekolah. Dengan pakaian seragamnya, dengan tas di belakangnya, dia siap-siap mau berangkat sekolah. Dan Betty ini melihat dari balik pintu. Aku mau sekolah, tapi aku gak bisa. Karena kulit hitam gak boleh sekolah. Dia sedih adik-adik. Dia hanya bisa melihat teman-temannya. Yang lain banyak teman-teman yang berkulit putih berangkat sekolah. Setiap hari dia melihat itu. Dan setiap hari hatinya ingin pergi sekolah. Adik-adik, Betty Campbell adalah seorang anak yang di hatinya ada Tuhan Yesus. Kalau di hatinya ada Tuhan Yesus, dia suka beribadah. Kayak kalian, iya kayak kalian yang suka beribadah di rumah dan juga suka sekolah minggu, suka Sabtu ceria. Yang kedua, Betty Campbell ini dia suka berdoa sama Tuhan. Yang ketiga, dia senang mendengar cerita firman Tuhan. Kalau dia ke sekolah minggu dengar cerita firman Tuhan dari kakak sekolah minggu, dia senang adik-adik. Nah, suatu hari dia pergi sekolah minggu. Waktu dia pergi sekolah minggu, adik-adik kakak sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan yang seperti ini. Di Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah bisa kita sama-sama sebutkan ya adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Betty Campbell menyimpan firman itu di dalam hatinya. Dia ingat selalu firman itu. Seperti kalian di rumah, Betty Campbell pun senang untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Satu hari, setiap hari dia melihat teman-temannya yang pergi sekolah, semakin hatinya, Tuhan aku rindu mau sekolah. Dia masuk ke dalam kamarnya. Adik-adik di dalam kamar, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan. Tuhan,
Di dunia ini bukan hanya orang kulit putih kan Tuhan. Ada aku Tuhan Yesus yang berkulit hitam. Tuhan, aku mau sekolah. Aku mau seperti teman-temanku yang setiap hari kulihat mereka sekolah. Tuhan, aku mau sekolah. Adik-adik, Betty Campbell berdoa sampai menangis sama Tuhan. Lalu, suatu hari adik-adik, ada suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Ada tamu. Lalu mamanya Betty Campbell membuka pintu rumahnya. Ada seorang guru berdiri di depan rumahnya. Lalu mamanya Betty Campbell mempersilahkan masuk. Dan ibu guru bilang, "Ibu, saya mendapat kabar baik buat ibu di tempat ini. Sekolah di tempat saya memberi kesempatan untuk satu anak yang berkulit hitam yang boleh bersekolah. Dan kami memilih anak ibu untuk bersekolah." Mamanya sungguh sangat senang mendengar berita baik ini. Mamanya katakan, "Iya Bu Guru, terima kasih. Anak saya setiap hari dia bilang dia mau sekolah." "Iya Ibu, anak Ibu boleh bersekolah SD." Lalu setelah ibu gurunya pulang, anak-anak mamanya panggil, "Betty, iya Mama." "Betty, ada kabar baik buatmu Nak. Bahwa kamu menjadi anak yang terpilih dari kulit hitam hanya satu orang untuk pergi sekolah Nak." "Iya Mama." Lalu dia peluk mamanya. "Terima kasih Mama, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar doaku, aku bisa sekolah." Lalu sejak saat itu anak-anak, Betty Campbell dengan semangatnya, dia pergi sekolah dengan baju seragam, dengan perlengkapannya. Tapi ada satu hal yang adik-adik perlu tahu. Sekolahnya jauh sekali. Dan dia nggak punya motor, dia nggak punya mobil, dia nggak punya sepeda. Dia harus jalan kaki untuk menuju tempat sekolahnya. Tapi itu tidak mengurangi semangat Betty Campbell untuk dia terus sekolah. Sampai singkat cerita adik-adik, Betty Campbell sudah menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 6 SD. Dan dia harus selesai sampai di situ. Dan Betty Campbell tidak bersekolah lagi. Tapi dia percaya dia punya Tuhan yang hidup. Dia bilang, "Tuhan, aku gak mau berhenti cuma sampai kelas 6 SD. Aku mau sekolah lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus, dengar doaku Tuhan." Dia berdoa seperti itu adik-adik. Dan sepanjang dia menunggu jawaban Tuhan dalam hidupnya, dia tidak tinggal diam. Dia menjadi anak yang berani tampil beda. Apa yang dilakukan? Dia panggil tetangga-tetangganya, teman-temannya yang berkulit hitam, dia kumpulkan. Nah, dia ajarkan membaca, dia ajarkan huruf, angka, menulis, berhitung, sampai teman-temannya bisa. Setiap hari dia lakukan itu. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Satu hari, ibu gurunya datang lagi adik-adik. Waktu ibu gurunya datang lagi, ibu gurunya katakan, "Ibu, anak ibu luar biasa. Sepanjang dia sekolah, nilai-nilai yang dia dapat adalah nilai-nilai yang terbaik. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan bahwa anak ibu terpilih untuk melanjutkan sekolahnya. Bahkan sampai sekolah yang tertinggi, dia boleh kuliah. Anak ibu terpilih." Tuhan Yesus, Betty Campbell kembali bersyukur sama Tuhan adik-adik. Singkat cerita, Betty Campbell menyelesaikan kuliahnya. Dan dia menjadi kepala sekolah SD pertama orang yang berkulit hitam. Luar biasa, dari kisah ini adik-adik, dengan dia berani tampil beda. Dia mengubahkan teman-teman yang ada di lingkungannya. Dia mengubahkan kotanya, bahkan dia mengubahkan bangsanya dengan dia datang kepada pemerintahan di negeri itu. Dia katakan, "Saya meminta agar orang-orang berkulit hitam punya hak yang sama untuk bisa bersekolah." Dan sejak saat itu, sekolah dibuka untuk setiap anak-anak yang berkulit hitam. Terpujilah nama Tuhan. 3 hal tadi yang Miss Melda mau sampaikan.
Betty Campbell menjadi orang yang berani tampil beda karena dia memiliki Tuhan Yesus di hatinya. Sehingga dia senang beribadah, sehingga dia senang berdoa, sehingga dia senang membaca firman Tuhan karena dia sudah bisa membaca. Itu pesannya Miss Melda buat kalian adik-adik hebat di rumah. Kalian juga bisa menjadi anak-anak yang berani untuk tampil beda, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya Jennifer dan saya Gaby. hari ini membuat aktivitas yang seperti ini. Aku dan kamu berani tampil beda Karena Yesus ada di hati kita. Bahan-bahannya adalah kertas origami dan cetakan hati yang besar dan ukuran yang kecil. dan kita perlukan adalah pensil, gunting, dan sedotan, dan lem. Kemudian kita buat yang ukuran besar. Ini hasilnya teman-teman. Ini Gaby untuk menggunting. Hati-hati ya mengguntingnya, ikuti garisnya. Bentuknya begini teman-teman. Dan kita membuat hati ukuran yang kecil. Ini Gaby silakan menggunting. Ya. Hati-hati yang mengguntingnya teman-teman, ikuti garisnya. Dan kita memerlukan hati yang kecil 6 lembar. Seperti ini teman-teman.
jadinya teman-teman. Kita tempel yuk. Lalu kita tempel. Terus kita membentukkan sedotan. Membutuhkan gunting. Kita gunting salibnya yuk. Setelah itu kita nempelkan. Jadinya seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Aku dan kamu
berani tampil beda. Karena Yesus Ada di hati kita. dadah Jadi teman-teman. teman-teman, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, Sabtu Ceria sore ini sudah selesai. Ayo tetap saksikan Sabtu Ceria Revival Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.